Perkenalkan, saya Ramadhani dengan NIM 1042587 dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknologi PGRI Silempari. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek ujian akhir semester mata kuliah Struktur Data dan Algoritma yang berjudul Sistem Inventaris Laboratorium Komputer. Proyek ini dibuat untuk menerapkan konsep struktur data dan algoritma dalam sebuah kasus nyata yang sering ditemui di lingkungan pendidikan, khususnya pada lab komputer. Lab komputer merupakan fasilitas yang memiliki banyak aset seperti komputer, monitor, mouse, dan lain-lain. Setiap aset memiliki informasi yang harus dikelola dengan baik, seperti kode barang, lokasi, kondisi, serta pengadaan tahun. Apabila pengelolaan inventaris dilakukan secara manual, menggunakan buku atau pencatatan sederhana, sering muncul berbagai masalah, misalnya data sulit dicari. Ketika dibutuhkan, terjadi kesalahan pencatatan, kondisi barang tidak terpantau dengan baik, serta pembuatan laporan menjadi lebih lama. Tujuan utama dari proyek ini adalah membuat sistem yang mampu menyimpan data inventaris, melakukan pencarian data, mengurutkan data, mengubah kondisi barang, menghapus data, dan menampilkan laporan kondisi barang. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menerapkan materi yang telah dipelajari pada mata kuliah struktur data dan algoritma, khususnya penggunaan array dan stack, linear search, dan bubble sort. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kebutuhan pada sistem ini. Data yang digunakan terdiri dari beberapa atribut penting. Yang pertama adalah kode barang. Kode barang berfungsi sebagai identitas unik dari setiap aset sehingga tidak terjadi data yang sama. Yang kedua adalah kategori. Kategori digunakan untuk mengelompokkan barang, misalnya komputer, monitor, keyboard, atau perangkat jaringan lain. Yang keempat adalah lokasi. Lokasi yang digunakan untuk menunjukkan tempat penyimpanan atau posisi barang di laboratorium. Yang kelima adalah tahun pengadaan. Data ini digunakan untuk mengetahui kapan barang tersebut diperoleh atau dibeli. Yang keenam adalah kondisi. Kondisi barang menunjukkan keadaan barang, misalnya baik, rusak ringan, atau rusak berat. Dan yang terakhir adalah keterangan, berisi informasi tambahan mengenai barang tersebut. Dalam proyek ini digunakan struktur data array untuk menyimpan seluruh data inventaris. Array dipilih karena mudah digunakan dan sesuai untuk jumlah data yang terlalu besar. Selain array, digunakan juga struktur data stack. Stack digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan kondisi barang, dan dengan adanya stack, sistem data dapat mencatat kondisi sebelumnya setiap kali terjadi perubahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma yang digunakan. Algoritma pertama adalah linear search. Linear search digunakan untuk mencari data inventaris berdasarkan kode barang. Cara kerja algoritma ini sangat sederhana, yaitu memeriksa data satu persatu dari indeks pertama hingga data yang dicari ditemukan. Kelebihan linear adalah mudah diterapkan dan cocok digunakan untuk jumlah yang relatif kecil. Algoritma kedua adalah bubble sort. Bubble sort digunakan untuk mengurutkan data inventaris berdasarkan tahun pengadaan. Algoritma yang ini bekerja membandingkan dua data yang berdekatan, kemudian menukarnya apabila urutannya tidak sesuai. Proses tersebut dilakukan secara berulang hingga seluruh data berada dalam urutan yang benar. Meskipun bubble bukan algoritma pengurutan yang paling cepat, algoritma ini sangat baik digunakan karena dia mempelajari, karena mudah dipahami dan diimplementasikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada program. Fitur pertama adalah aset.
tambah set. Pada menu ini penggunaan dapat memasukkan data inventaris baru ke dalam sistem. Pengguna diminta mengisi kode barang, nama barang, dan kategori lokasi, tahun pengadaan lokasi, dan keterangan. Fitur kedua adalah tampilan aset. Menu ini digunakan untuk menampilkan seluruh data inventaris yang tersimpan dalam sistem informasi yang ditampilkan meliputi seluruh atribut barang sehingga pengguna dapat melihat data secara lengkap. Fitur ketiga adalah cari aset. Pada menu ini pengguna memasukkan kode barang yang ingin dicari. Sistem akan menjalankan algoritma linear search untuk menemukan data yang sesuai. Fitur keempat adalah urutan aset. Menu ini digunakan untuk mengurutkan data inventaris berdasarkan tahun pengadaan menggunakan algoritma bubble sort. Fitur kelima adalah edit kondisi. Fitur ini digunakan untuk memperbarui kondisi barang, misalnya sebuah komputer yang sebelumnya dalam kondisi baik mengalami kerusakan ringan. Fitur keenam adalah hapus aset. Menu ini digunakan untuk menghapus data inventaris berdasarkan kode barang tertentu. Sistem akan mencari data yang sesuai kemudian menggeser data setelahnya sehingga data yang dipilih berhasil dihapus dari array. Fitur ketujuh adalah laporan kondisi. Pada menu ini pengguna dapat melihat daftar barang berdasarkan kondisi tertentu. Sebagai contoh, pengguna dapat menampilkan seluruh barang yang memiliki kondisi baik atau kerusakan ringan. Fitur ini sangat membantu dalam proses pemantauan aset laboratorium. Fitur ke-8 adalah riwayat perubahan. Menu ini menampilkan seluruh riwayat kondisi yang tersimpan pada stack. Karena menggunakan konsep stack, data yang terakhir masuk akan ditampilkan terlebih dahulu sesuai prinsip last in first out atau LIFO. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengujian sistem. Pengujian pertama dilakukan dengan fitur tambahan data. Hasil penguji menunjukkan bahwa data berhasil disimpan, dapat ditampilkan kembali dengan benar. Penguji kedua dilakukan pada fitur pencarian. Sistem berhasil menemukan data berdasarkan kode barang yang dimasukkan pengguna. Penguji ketiga dilakukan pada fitur pengurutan data. Sistem berhasil mengurutkan data inventaris berdasarkan tahun. Penguji keempat dilakukan pada fitur edit data. Sistem berhasil memperbarui kondisi dengan barang dan menyimpan kondisi lama ke dalam stack. Penguji kelima, fitur hapus data. Sistem berhasil menghapus data inventaris tanpa mengganggu data lainnya. Penguji keenam dilakukan pada fitur laporan kondisi. Sistem berhasil menampilkan daftar barang sesuai kondisi. Sebagai kesimpulan, proyek sistem inventaris laboratorium komputer berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrogram C++ dengan penerapan struktur data array dan stack serta algoritma linear search dan bubble. Program ini mampu membantu pengelolaan inventaris lab. Untuk pengembangan di masa mendatang, program dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur login pengguna, penyimpanan data menggunakan database, mencetakkan laporan otomatis pengguna, struktur data tree untuk kategori barang, dan pengembangan antarmuka berbasis GUI agar lebih menarik dan mudah digunakan. Demikian penjelasan mengenai proyek UAS Sistem Inventaris Laboratorium Komputer. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.